Hasilnya apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Selamat sore, Bu. Iya, share screen saya apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. ya, Sudah, Bu. Bapak Ibu, ini adalah materi terakhir saya pada perkuliahan biostatistik, di mana nanti setelah UTS untuk Bapak Ibu perkuliahan biostatistiknya gantian dengan Ibu Yuliaji Siswanto yang dulu pernah masuk 1 kali pada saat awal perkuliahan biostatistik. Hari ini kita kenalan dulu dengan yang namanya statistik inferensial. Kalau kemarin itu kita sudah sama-sama mempelajari mengenai analisis univariat dan statistik deskriptif, di mana itu hanya melihat gambaran satu data ataupun fenomena. Untuk statistik inferensial ini sudah masuk pada tahapan pengujian hipotesis sesuai dengan tujuan riset yang sudah dirancang. Oke, baik, sebentar. Misalkan ada pertanyaan riset yang menyebutkan bahwa berapa rata-rata berat badan baru lahir, kemudian berapa variasi dari hasil pengukuran tersebut. Kalau kita ditanya mengenai berat rata-rata bayi baru lahir, kita bisa selesaikan pertanyaan tersebut dengan statistik deskriptif. Kemudian variasi dari hasil pengukuran juga bisa kita selesaikan dengan statistik deskriptif. Tetapi tentu saja kita membutuhkan aktivitas analisis data. Di mana aktivitas analisis data ini ada 2, ya, analisis analisis univariat atau analisis deskriptif, dan juga yang kedua adalah analisis bivariat. Analisis bivariat ini yang nantinya akan mempergunakan cabang ilmu statistik inferensial. Jadi kegiatan statistik secara garis besar ada pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul kemudian diolah, disajikan melalui analisis univariat yang berupa gambaran atau deskripsi hasil. Kemudian juga ada pengolahan yang berupa analisis data ketika kita ingin melakukan pengujian hipotesis atau analisis univariat untuk penarikan kesimpulan sesuai dengan tujuan riset atau penelitian. Untuk pengumpulan data, tentu saja data yang kita kumpulkan ini berkaitan dengan data apa saja yang kita kumpulkan, kemudian siapa saja yang terlibat, kapan, di mana pengumpulan datanya, dan bagaimana, apa instrumen yang digunakan. Kemudian misalkan untuk populasi, kita ditanya seberapa homogen, misalkan seluruh batang korek api ini sudah dicoba dalam ilustrasi tersebut. Dan menyala semua, berarti korek api itu homogen dalam sisi kemampuan untuk menyala atau dinyalakan. Kemudian aktivitas selanjutnya yaitu terkait dengan pengolahan data. Dalam pengolahan data ini ada aktivitas editing, kemudian coding, pemberian kode-kode untuk setiap jawaban dari kuesioner atau instrumen yang sudah disusun. Setelah itu baru ada aktivitas entry data. Kita sudah lakukan ini Bapak Ibu, editing, coding, dan juga entry. Dan kita juga sudah belajar praktik kemarin dari editing, coding, dan juga entry sampai ke tabulating atau penyajian. Dan pengemasan entry data dalam tabel-tabel. Yang kemudian kita sajikan data ya, kemarin sudah melalui tahap analisis deskriptif atau univariat, di mana penyajian data ada yang berupa tabel, grafik, histogram, narasi, ataupun deskripsi. Nah, kemudian tahapan selanjutnya adalah tahap analisis data. Baik analisis itu dilakukan untuk memperoleh data gambaran atau pengujian hipotesis, tetap ada tahapan yang namanya analisis data dalam sebuah riset. Nah, poin pentingnya adalah
kita harus bisa memahami dulu tujuan dari riset, survei, atau penelitian yang mau kita lakukan. Ada kebutuhan untuk analisis data yang mengarah pada pengujian hipotesis atau analisis univariat saja, atau disertai dengan analisis bivariat, yang tentunya membutuhkan ilmu statistik inferensial. Kita refresh sedikit Bapak Ibu untuk analisis data. Ketika analisis data itu diperlukan untuk kepentingan deskriptif saja, maka kita hanya bisa mendapatkan gambaran dari berbagai macam karakteristik data yang kita punya. Tetapi jika analitik atau inferensial, maka analisis kita lakukan untuk keperluan pengambilan kesimpulan atau pengujian hipotesis yang sudah kita susun. Nah, analisis inferensial inilah yang menjadi pertimbangan penggunaan uji hipotesis. Untuk analisis univariat, kemarin kita sudah sama-sama pelajari, jadi refresh sedikit Bapak Ibu, tentu saja analisis univariat ini digunakan untuk memperoleh gambaran apakah data layak untuk dianalisa, kemudian bisa jadi untuk memperoleh gambaran fenomena, kemudian juga bisa jadi hasil analisis univariat ini kita jadikan sebagai dasar untuk analisa data yang lebih lanjut. Apakah butuh aktivitas transformasi atau perubahan skala data? Misalkan, contohnya, ketika kita ingin mengetahui tingkat pengetahuan dari orang responden, kita berikan 10 pertanyaan, di mana 10 pertanyaan itu kemudian kita berikan skor. Ketika kita berikan skor, maka data yang kita punya itu sebenarnya adalah data rasio. Tapi kepentingan riset kita adalah mengkategorikan, kita perlu mengkategorikan pengetahuan menjadi baik, sedang, dan kurang misalkan. Maka di situ ada transformasi. Ya, di mana data ada perubahan skala data, mohon maaf, di mana data numerik kita rubah menjadi data yang kategori. Kemudian di sini adalah contoh penyajian data terkait dengan distribusi tingkat pendidikan ibu. Nah, untuk tabel ini kemarin kita sudah sama-sama mempelajari bagaimana tahapan untuk memperoleh distribusi frekuensi melalui analisis deskriptif yang menggunakan analyze, deskriptif, kemudian frekuensis gitu. Kemudian penyajian tabel seperti ini juga bisa kita peroleh melalui SPSS. Kita lanjut Bapak Ibu ke analisis bivariat. Ini yang menjadi pengantar pembahasan kita pada sore hari ini. Analisis bivariat ini kita gunakan untuk mengetahui hubungan dua variabel. Tentu saja sebelum ada analisis bivariat, kita harus lakukan dulu analisis univariat. Kita harus lihat dulu karakteristik dari masing-masing data variabel yang kita punya. Kemudian setelah itu kita sajikan dalam bentuk tabel silang, bisa. Kemudian ada juga yang bisa kita analisis perbedaan angka rata-ratanya, juga angka korelasinya, dan kurang lebih seperti ini. Ini adalah, mohon maaf Bapak Ibu, contoh tabel silang hasil analisis univariat dan juga nilai P-nya itu kita peroleh dari hasil analisis bivariat. Untuk tahapan analisis bivariatnya nanti dipelajari dengan Ibu Yuliaji. Saya memberikan pengantarnya saja. Yang kedua adalah penyajian dalam bentuk perbedaan angka rata-rata. Nah, ini digunakan apabila misalkan kita punya tujuan riset untuk mengetahui efektivitas satu treatment tertentu, atau kita ada uji eksperimen. Biasanya kita mau mengetahui perbedaan nilai sebelum dan sesudah treatment. Nah, maka kita harus gunakan perbedaan angka rata-rata atau min, uji beda min kalau di biostatistik disebutnya. Nah, jadi di sini ada bagaimana kondisi pengetahuan sebelum rata-ratanya dan juga setelah implementasi media atau treatment tertentu.
Juga ketika kita ingin mengetahui perubahan dari satu treatment, apakah pengetahuannya misalkan turun, naik, atau tetap, kita juga bisa gunakan perbedaan rata atau angka min ini. Untuk teknik analisis data, dibagi menjadi dua, Bapak Ibu. Ada teknik analisis data yang sifatnya deskriptif untuk memperoleh gambaran, baik kuali atau kuanti, dan statistik inferensial untuk uji hipotesis atau uji bivariat. Ya, untuk analisis inferensial ini sendiri dibedakan menjadi dua, parametrik dan non-parametrik. Keduanya sama-sama ada uji beda dan uji hubungan atau korelasi. Yang membedakan adalah ketika kemarin kita melakukan uji normalitas, Bapak Ibu, dengan Sapirowicz atau Kolmogorov-Smirnov, ketika kita peroleh hasil uji normalitasnya itu menunjukkan distribusi datanya normal, maka uji statistik inferensial yang kita gunakan adalah uji parametrik. Sedangkan untuk uji non-parametriknya, kita gunakan ketika hasil uji normalitas datanya ini menunjukkan sebaran data tidak normal. Oke. Untuk data normal, itu jika p-value-nya lebih besar sama dengan 0,05, sedangkan yang tidak normal yang kurang dari 0,05. Kemudian untuk uji hipotesis, hipotesis penelitian ini disusun untuk membandingkan antara nilai sampel dengan nilai hipotesis atau nilai pada populasi yang diajukan. Di mana nilai sampel dibandingkan dengan nilai hipotesis, di situ ada perbedaan nilai, di mana semakin besar perbedaan, maka semakin besar pula peluang hipotesis akan ditolak. Untuk hipotesis penelitian atau riset, ini bisa jadi berupa pertanyaan, pernyataan, atau bisa jadi kita membuktikan sebuah teori untuk melakukan pengujian hipotesis. Nah, apabila hipotesis ini kita sebut sebagai hipotesis nol atau HO, maka hipotesis ini adalah hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan. Ketika diawali dengan bahwa di situ tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan, baik itu antara misalkan pengetahuan sebelum dan sesudah, atau berat badan bayi dan juga balita, atau mungkin perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dari sisi tinggi badan, atau tidak ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan berat badan bayi, tidak ada hubungan antara konsumsi lemak dengan kadar kolesterol, tidak ada, itu kita sebut sebagai hipotesis nol atau HO. Tetapi HA atau hipotesis alternatif itu adalah hipotesis yang menyatakan ada beda dan ada hubungan. Jika didahului dengan kalimat atau kata seperti itu, maka disebut dengan hipotesis alternatif atau hipotesis nol. Untuk arah dan bentuk uji hipotesisnya itu ada dua macam. Satu sisi atau kita sebut sebagai one tail itu menyatakan perbedaan, dan ada pernyataan yang satu lebih tinggi. Gitu. Jadi kita sebut one tail ketika ada perbedaan, kemudian ketika ada perbedaan berarti kan di situ ada mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Jadi untuk hipotesis one tail ini menyatakan perbedaan dan ada pernyataan yang satu lebih tinggi atau lebih rendah. Kemudian yang kedua adalah hipotesis two tail. Ini menyatakan perbedaan tanpa melihat apakah satu hal lain ini lebih tinggi atau lebih rendah. Gitu. Jadi cara untuk mengingat-ingatnya, one tail atau satu sisi ini berarti satu lebih tinggi atau satu lebih rendah. Nah, kalau yang two tail tanpa melihat apakah satu lebih tinggi atau satu lebih rendah. Ada beberapa kesalahan dalam pengambilan keputusan di mana
Untuk keputusan tidak menolak HO itu berarti HO-nya diterima, berarti tidak ada hubungan atau tidak ada perbedaan, ya. Dan H0 benar, ya. Ini irisannya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi di sini H0-nya itu diterima, sehingga ada beda atau ada hubungan. Benar ketika 1 minus alfa. Kemudian H0 ditolak, berarti HA-nya yang diterima, yaitu ketika ada hubungan atau ada perbedaan. Secara konsep seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Kita lanjutkan ke menentukan tingkat kemaknaan atau level of signifikansi. Nilai level of signifikansi ini biasanya kita simbolkan dengan alfa yang merupakan nilai yang menunjukkan besarnya peluang menolak H0 atau menolak tidak adanya hubungan dan tidak adanya perbedaan dari sebuah penelitian. Nah, nilai P atau P value dapat diartikan pula sebagai nilai besarnya peluang hasil penelitian. Misalkan ada perbedaan mean atau ada perbedaan proporsi karena faktor kebetulan. Jadi alfa ini peluang untuk menolak H0 artinya ada beda atau ada hubungan, sedangkan P ini sebagai nilai besarnya peluang hasil penelitian. Untuk memilih jenis uji statistik inferensial, apakah menggunakan parametrik ataupun non-parametrik, kita bisa gunakan tabel kunci ini. Yang pertama, kita lihat dulu Bapak Ibu untuk skala datanya apa? Numerik atau kategorik. Ya. Kalau datanya berupa angka, itu kita sebut sebagai numerik. Kalau datanya berupa kata-kata atau kategori atau data yang sifatnya kualitatif, itu biasanya menggunakan variabel atau skala data yang kategori. Kemudian kita lihat distribusi datanya. Nah, distribusi datanya apakah normal atau tidak? Ketika normal kita gunakan yang parametrik dan ketika tidak normal yang non-parametrik. Biasanya data yang besarannya lebih dari 30 sampel N-nya ini memiliki kecenderungan peluang distribusi data normalnya lebih tinggi. Sehingga kita bisa gunakan uji parametrik. Tetapi kalau yang kurang dari 30, kecenderungannya adalah distribusi datanya tidak normal, sehingga kita gunakan uji non-parametrik. Nah, untuk menetapkan uji hipotesis, kita harus patuhi prosedur yang pertama, kita tetapkan dulu tujuan penelitian, kemudian tujuan itu digunakan sebagai pedoman penetapan hipotesis, baru setelah itu menentukan uji statistik mana yang sesuai dengan pertimbangan ini tadi, datanya apa, skala datanya bagaimana, distribusinya bagaimana, dan jumlah sampelnya berapa. Kemudian menentukan batas tingkat kemaknaan atau level of signifikansi yaitu alfa. Biasanya kalau riset kesehatan menggunakan alfa 0,05. Kemudian perhitungan uji statistiknya bagaimana dan keputusan ujinya. Ada hubungan atau tidak, ada perbedaan atau tidak. Nah, ini adalah tabel kunci yang selanjutnya. Ketika tadi kita sudah bisa melihat pengukuran atau data yang kita punya, ini skalanya apa, numerik atau kategorik, kita kemudian lihat jenis hipotesisnya yang kita mau gunakan itu korelasi atau komparasi. Ya, mau melihat hubungan atau mau melihat perbedaan. Kalau mau melihat perbedaan, berarti kita menggunakan uji komparatif. Sedangkan uji komparatif ini ada dua macam, ya. Uji komparatif yang sifatnya berpasangan atau tidak berpasangan. Berpasangan atau tidak berpasangan pun masih dilanjutkan dengan apakah pasangannya itu terdiri dari dua kelompok atau lebih dari dua kelompok. Yang namanya pasangan kan nggak mungkin satu ya Bapak Ibu. Minimal dua. Nah, dua itu ada sendiri ujinya. Menguji berdua
sama menguji lebih dari 2, beda ujinya. Tentu saja lebih kompleks yang ujinya lebih dari 2. Nah, maka dari itu kita bisa lihat ketika data itu skalanya numerik, tidak berpasangan, terdiri dari 2 kelompok misalkan. Kita mau melihat perbedaan berat badan kelompok balita dengan bayi. Di situ ada 2 kelompok, kelompok balita dan kelompok bayi. Maka kita gunakan uji T yang tidak berpasangan karena kedua data ini saling pisah. Nggak ada kaitannya, nggak ada hubungannya. Berbeda dengan ketika kita mau melihat bagaimana berat badan bayi setelah pemberian suplemen X. Sebelum dan setelah pemberian suplemen X. Itu sama-sama 2 kelompok. Tapi yang kita punya kan data sebelum dan data sudah 2 kelompok, tapi 2 kelompok ini sebenarnya berpasangan. Jadi kita gunakan uji T yang berpasangan. Kemudian untuk mohon maaf ya Bapak Ibu. Untuk uji yang lebih dari 2 kelompok, ini kita gunakan misalkan kita mau mengetahui perbedaan tinggi badan antara kelompok anak-anak, remaja, dan juga dewasa. Nah, itu adalah contoh data dengan 3 kelompok. Nah, maka kita gunakan uji yang tidak berpasangan atau one way ANOVA. Tetapi kalau lebih dari 2 kelompok yang berpasangan, ya misalkan kita mau mengetahui efektivitas satu treatment tertentu. Misalkan efektivitas dosis misalkan obat dari satu masalah kesehatan tertentu, obat X gitu, yang diberi berulang dengan dosis yang berbeda. Misalkan dosis pertama adalah 2, dosis ketiga adalah 4 ditingkatkan. Di situ kita punya lebih dari 2 kelompok data. Ada data sebelum, kemudian setelah diberikan dosis 2, dan setelah diberikan dosis 4. Itu 3 kelompok. Maka kita gunakan ujinya yang repeated ANOVA. Lalu bagaimana ketika ternyata distribusi datanya itu nggak normal? Karena setiap mau menentukan uji statistik inferensial mana yang kita gunakan, kita harus melakukan pengujian normalitas data. Ketika hasilnya semuanya nggak normal, maka kita gunakan statistik non-parametrik. Yang T tidak berpasangan alternatifnya adalah Mann-Whitney. Yang one way ANOVA ketika tidak memenuhi syarat normalitas, kita gunakan alternatif Kruskal-Wallis. Kemudian untuk T yang berpasangan alternatifnya Wilcoxon, dan yang repeated ANOVA alternatifnya Friedman. Itu untuk data numerik. Sedangkan untuk data kategori kita punya uji chi-square. Ini yang paling populer dan sering digunakan. Mohon maaf, saya izin untuk cas laptop terlebih dahulu. Oke, kembali lagi Bapak Ibu, kita lanjutkan pembahasannya. Untuk uji chi-square ini digunakan ketika kita punya data kategori, baik nominal ataupun ordinal. Ya, dengan alternatifnya adalah uji Fisher dan juga Kolmogorov-Smirnov ketika tidak memenuhi. Kemudian kalau untuk uji korelatif, kita punya korelasi persen yang ketika tidak memenuhi untuk korelasi persen ada Spearman, Pendleton, Thomas, dan juga Gamma. Tetapi uji yang paling sering kita gunakan adalah persen dan juga Spearman untuk alternatifnya. Oke.
Selanjutnya adalah langkah-langkah penggunaan tabel uji hipotesis ya. Tadi Bapak Ibu dari keterangan saya tadi semoga bisa sedikit memahami ya. Yang pertama kita harus tentukan dulu variabel apa yang dihubungkan, skala datanya apa, jenis hipotesisnya apa, apakah mau mengetahui hubungan atau perbedaan, kemudian skala pengukurannya apa, kemudian baru ketemu berpasangan atau tidak datanya, kemudian bagaimana jumlah kelompok, ini untuk menentukan jenis tabelnya, apakah tabel silang 3x2, 2x2, atau lebih, dan kemudian ini adalah istilah-istilah yang sering kita pakai dalam pengujian hipotesis, di mana ada skala pengukuran, jenis hipotesis yaitu komparatif atau korelatif, masalah skala data, ini ada numerik kategorik, berpasangan atau tidak, non-parametrik, non-parametrik, parametrik, dan prinsip tabel baris kali kolom. Oke. Ini adalah contoh variabel yang bisa kita gunakan. Misalkan ini ada tujuan riset atau hipotesis untuk mengetahui hubungan jenis kelamin dengan kejadian hipertensi. Tentu saja di sini kita bisa lihat variabel bebasnya adalah jenis kelamin dan kejadian hipertensi ini adalah variabel terikatnya. Karena untuk mengetahui hubungan berarti uji yang kita gunakan adalah uji hipotesis yang korelatif atau korelasi. Berbeda dengan ketika kita mau menentukan perbedaan, maka yang kita gunakan adalah komparasi. Oke. Untuk jenis kelamin kita, mohon maaf Bapak Ibu, untuk jenis kelamin kita lihat di mana jenis kelamin ini skala datanya adalah kategori, kemudian kejadian hipertensi adalah, kita lihat dulu ya Bapak Ibu, kejadian hipertensi itu skala datanya adalah ketika hasil pengukurannya ya dan tidak juga kategori, maka ketika kita punya data kategori-kategori, kita kembalikan lagi ke tabel ini tadi. Kategori, ada komparatif, ada korelatif. Kalau kategori pakainya ini ada square, kemudian dan alternatifnya. Nah, kita lihat untuk menentukan variabel yang dihubungkan, hipotesisnya mohon maaf adalah komparatif. Kemudian masalah skala pengukurannya adalah kategori. Kemudian berpasangan atau tidakkah datanya? Tidak, karena kita mau mengetahui hubungan jenis kelamin dengan hipertensi. Berarti kita punya data tekanan darah laki-laki sama perempuan itu tidak berpasangan. Ya, kemudian menentukan jumlah kelompok. Tabelnya 2x2, jenis kelamin ada laki-laki perempuan, kemudian kejadian hipertensi ya dan tidak, sehingga baris kali kolomnya adalah 2x2. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu materi yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Monggo apabila ada hal-hal yang ingin diskusikan boleh disampaikan. Bu, maaf izin bertanya. Ya, monggo. Ya, mungkin tadi saya terlewat ya Bu ya. Minta tolong untuk dijelaskan lagi untuk menentukan berpasangan atau tidak berpasangan itu berdasarkan apa ya Bu? Oh ya, berpasangan sama tidak berpasangan itu berdasarkan kelompok datanya. Cara gampangnya menentukan berpasangan atau tidak, ketika kita punya tujuan untuk mengetahui nilai sebelum dan nilai sesudah, dan di situ ada intervensi, kita mau lihat perubahannya atau efektivitasnya, itu berarti kita sebut bahwa data itu berpasangan. Tetapi kalau datanya misalkan hanya ingin mengetahui perbedaan tinggi badan laki-laki dan perempuan, itu kan tidak ada intervensi, tidak ada tujuan untuk mengetahui nilai sebelum dan sesudah, berarti itu tidak berpasangan. Gampangnya kalau mau lihat nilai sebelum dan sesudah berarti berpasangan, gitu Bu. Oh, berarti kalau ada perbandingannya gitu ya Bu?
perbandingan sebelum dan sesudah. Iya, iya. Ya, tapi Oh, misalkan membandingkannya variabel sama-sama tinggi badan, tetapi pada dua kelompok yang berbeda. Kita nggak mau lihat sebelum dan sesudah, hanya mau lihat laki-laki tinggi badannya berapa, perempuan tinggi badannya berapa. Itu kan kita nggak mau lihat sebelum dan sesudahnya. Tapi laki-laki dan perempuan saja itu tidak berpasangan. Beda, kalau kita mau tahu tinggi badan laki-laki dan perempuan setelah diberikan suplemen tinggi badan, berarti itu nanti jadinya berpasangan. Ngoten, Bu. Halo Ibu, Nggih, misalkan ini apa keterampilan ya, sebelum diberikan pelatihan, ya. kemudian dan keterampilan setelah diberikan pelatihan. Berarti itu Nggih. berpasangan. Nggih, betul Pak Ahmad. Betul. Baik. Itu berpasangan. Karena nilai setelah atau nilai sesudahnya itu kan dipengaruhi oleh treatment yang diberikan gitu Ya. dan didasari oleh nilai yang sebelum itu artinya berpasangan. Ngoten. baik Bu, terima kasih Bu. Artinya itu untuk menentukan itu berpasangan, artinya mau menentukan uji kategoriknya, Bu. Uji yang mau dipakai itu, Ibu ya. Iya, iya, nggih, Hmm. betul. Kalau uji-uji yang dipakai itu memang ada, misalkan ini tadi apa ya, contohnya Wilcol, Safety test, Wilcoxon Wilcoxon. gitu. Nah, Wilcoxon itu ada kategorinya yang itu yang seperti apa gitu, Bu. Ada, Pak. Jadi eh tabel sebentar, nggih, Tabelnya. saya share screen lagi. Saya supaya sebentar. Nah, mohon maaf Bapak Ibu sudah terlihat nggih share screen-nya? Sudah. Ya. Jadi tabel ini digunakan sebagai pedoman kita mau menggunakan uji, mohon maaf, mau menggunakan uji yang mana. Jadi kita menggunakan uji T tidak berpasangan itu ketika kita memperoleh atau punya data, dua kelompok data yang tidak berpasangan, kita gunakan uji T tidak berpasangan. Nah, jadi gini Bapak Ibu, uji T tidak berpasangan, one way ANOVA, uji T berpasangan, dan repeated ANOVA yang di atas ini untuk data numerik, ini syaratnya distribusi datanya harus normal. Ketika distribusi datanya tidak normal, kita gunakan uji di bawahnya, yang Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, Wilcoxon, dan Friedman. Memang kalau dijelaskan secara teoritis gini, belum ada aplikasinya, masih seperti ngawang-ngawang gitu Bapak Ibu. Nanti kalau sudah sambil praktik akan lebih mudah dalam memahami. Saya pun dulu ketika belajar juga seperti itu. Tapi ketika sudah aplikasi lebih mudah dipahami. Jadi setiap uji itu ada alternatifnya. Karena syarat distribusinya harus normal, kemudian kita juga lihat skala datanya, berpasangan tidaknya. Jadi uji T tidak berpasangan, kita tidak memenuhi normalitas. Kita gunakan uji alternatifnya, Mann-Whitney. Nggak bisa nyebrang, nggak bisa pakai uji T, kemudian kita pakainya Friedman gitu. Nggak. Ini ada pasangannya sendiri. Uji T tidak berpasangan, kalau nggak bisa berarti alternatifnya Mann-Whitney. One way ANOVA kalau nggak bisa alternatifnya Kruskal-Wallis. Begitu juga yang lainnya. Kemudian data kategoriknya kita gunakan Chi-square, Fisher, dan juga Kolmogorov-Smirnov. Tabel ini adalah tabel kunci Bapak Ibu. Jadi untuk memandu Bapak Ibu menentukan uji statistik apa yang mau digunakan, itu kita gunakan tabel ini sampai besok selesai perkuliahan, bahkan mungkin pada saat penyusunan tugas akhir, tabel ini adalah tabel kunci yang bisa kita gunakan untuk memandu kita memilih uji statistik inferensial mana yang mau kita gunakan. Ketentuannya sudah dirangkum di sini. Ngaten Bapak Ibu. Telepon Pak. Ya Bu, terima kasih Selamat sekali. sore. Ye. Monggo Bapak Ibu, jika ada hal yang lain yang ingin didiskusikan, monggo dipersilahkan.
Sudah azan sepertinya nggih di sana. Iya Bu, azan Bu. Adzan Ya. Isya. Ya. Oke, Bapak Ibu, jika sekiranya sudah tidak ada yang mau didiskusikan lagi, kita bisa akhiri perkuliahan kita. Terima kasih banyak, nggih, Bapak Ibu, untuk kerjasama dan juga kehadirannya selama perkuliahan. Mohon maaf apabila selama perkuliahan ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya dan mungkin menyinggung hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf karena sesi perkuliahan setelah ini sudah tidak dengan saya, gantian dengan Bu Yuliaji. Semoga apa yang selama ini disampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf, Pak Reddy Mardiansyah Sutisna. Raise hand, ada yang ingin disampaikan Bapak? Ya Bu. Oke, monggo. Ibu mohon maaf sebelum mengakhiri Bu, untuk tadi variabel bebas dan terikatnya Bu, untuk menentukannya anggaplah kayak tingkat kecemasan dengan hubungan dengan motivasi, maksudnya cara untuk menentukannya bagaimana Bu? Oke, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas itu adalah variabel yang mengaruhi variabel terikat. Jadi misalkan kita mau tahu hubungan apa tadi Pak, kecemasan dengan apa? Dengan motivasi Bu. Kecemasan dengan motivasi. Hubungan kecemasan dengan motivasi. Jadi motivasi ini kan asumsinya kita pertama adalah kalau kita mau mengetahui hubungan kecemasan dengan motivasi, asumsinya adalah kecemasan ini merupakan salah satu faktor yang berkontribusi dalam menentukan motivasi seseorang. Nah, faktor yang berkontribusi ini kita sebut sebagai variabel bebas, sedangkan motivasinya tadi kita sebut sebagai variabel terikat. Ngaten Bapak. Oke Bu, baik. Tapi sebetulnya kadang pemikirannya bisa dibalik juga nggak Bu sih? Maksudnya yang apa hubungan motivasi dengan kecemasan. Bisa, Hubungan tingkat motivasi. Bisa, berarti bisa, nanti ya. variabel bebas terikatnya bisa berbeda juga ya Bu ya? Variabel bebasnya kalau seperti itu dibalik Pak. Tinggal arah hipotesisnya kita itu bagaimana? Mana dulu? Karena variabel bebas itu mendahului variabel terikatnya. Jadi yang mau kita hubungkan, kecemasan dengan motivasi atau motivasi dengan kecemasan. Jadi yang duluan itu variabel bebasnya. Ngaten Bapak. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ya. banyak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk kerjasamanya. Saya mohon izin untuk leave dari room ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima Selamat malam. kasih Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Ya. Bella, nanti kuliahnya